Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang perkembangan Islam di Turki. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua mudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama terbesar di Turki. Sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah menguasai Turki pada tahun 1400-an, pemeluk Islam di Turki semakin banyak. Kini, sekitar 99% penduduk Turki adalah Muslim. Kebanyakan Muslim di Turki adalah Sunni dengan 70%. Sisanya adalah Alawiyin dan Syiah dengan 20%. Ada juga pengikut 12 imam dengan 3%. Pada awalnya, Muslim di Turki dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, sebuah kerajaan pada masa awal abad Masehi. Kerajaan Bizantium di Turki dikuasai oleh kerajaan Romawi selama kurang lebih 4 abad. Pada tahun 395, Kekaisaran Romawi terpecah dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian, di tangan kerajaan Romawi Timur, Bizantium itu kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibu kota. Sebaliknya, Romawi Barat kala itu jatuh ke kekuasaan barbar sekitar tahun 476 Masehi. Kemudian, pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel kemudian dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah yang pada saat penaklukannya itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja inilah masa keemasan kerajaan Turki Ottoman, karena ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Era Utsmaniyah pada tahun 1453, saat Kesultanan Utsmaniyah mulai berkuasa di Turki, Islam makin dominan di Turki. Gereja-gereja di Turki yang merupakan peninggalan Bizantium termasuk Hagia Sophia banyak diubah menjadi masjid. Islam menjadi sangat dominan hingga tahun 1920-an. Era modern. Saat Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan diteruskan oleh Republik Turki pada tahun 1923, Islam menjadi sedikit mundur karena perubahan Turki dari kesultanan menjadi negara sekuler. Efek lainnya adalah dimulainya penggunaan kalender Masehi seperti di negara-negara barat ketimbang kalender Hijriah, dan penggunaan kata Tanri ketimbang Allah. Kemudian Hagia Sophia yang diubah lagi menjadi museum. Pelarangan pengajaran agama Islam dan pembatasan jumlah masjid. Pada masa reformasi Turki pada tahun 1945, setelah peringanan kontrol politik otoriter pada tahun 1946, banyak orang mulai memanggil secara terbuka untuk kembali ke praktik keagamaan tradisional. Selama tahun 1950-an, bahkan pemimpin politik tertentu merasa bijaksana untuk bergabung dalam advokasi para pemimpin agama untuk menghormati agama.
para reintroduksi agama ke dalam kurikulum sekolah, mengangkat masalah pendidikan tinggi agama. Para elit sekuler yang cenderung tidak percaya para pemimpin agama tradisional, percaya bahwa Islam bisa direformasi jika pemimpin masa depan telah dilatih dalam seminari yang dikontrol pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah pada tahun 1949 mendirikan sebuah fakultas keilahian di Universitas Ankara untuk melatih guru Islam dan iman. Pada tahun 1951, pemerintah mendirikan Partai Demokrat Sekolah Menengah Khusus untuk pelatihan imam dan pendeta. Awalnya, sekolah imam hatib tumbuh sangat lambat, tetapi jumlah mereka berkembang pesat menjadi lebih dari 250 pada tahun 1970-an. Ketika pro-Islam Partai Keselamatan Nasional berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi. Setelah kudeta tahun 1980, militer, meskipun sekuler dalam orientasi, agama dilihat sebagai cara yang efektif untuk melawan ide-ide sosialis, dan dengan demikian dasar pembangunan 90 imam hatib lebih sekolah tinggi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Islam mengalami semacam rehabilitasi politik karena para pemimpin sekuler kanan tengah menganggap agama sebagai benteng potensi dalam perjuangan ideologis mereka dengan pemimpin sekuler kiri tengah. Sebuah kelompok advokasi kecil yang menjadi sangat berpengaruh adalah Het Cendekiawan, sebuah organisasi yang menyatakan bahwa budaya Turki benar merupakan sintesis tradisi Turki, pra-Islam, dan Islam. Menurut Hertz, Islam tidak hanya merupakan suatu aspek penting dari budaya Turki, tetapi adalah kekuatan yang dapat diatur oleh negara untuk membantu mensosialisasikan orang-orang untuk menjadi patuh. Warga sepakat untuk tatanan sekuler secara keseluruhan. Setelah kudeta militer tahun 1980, banyak usulan Hertz untuk restrukturisasi sekolah, perguruan tinggi, dan penyiaran negara diadopsi. Hasilnya adalah pembersihan dari lembaga-lembaga negara. Lebih dari 2000 intelektual dirasakan sebagai mengemban ide-ide kiri, tidak sesuai dengan visi Hertz tentang kebudayaan nasional Turki. Meskipun tarikah, istilah ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mengacu pada setiap kelompok atau sekte yang beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak muslim telah memainkan peran mani dalam kebangkitan agama Turki. Di pertengahan tahun 1990-an masih terbit beberapa negara yang paling beredar luas jurnal keagamaan dan surat kabar. Sebuah fenomenal baru, Islam Si Aidin, intelektual Islam yang tidak berafiliasi dengan perintah sufi tradisional, muncul selama tahun 1980-an.
Para penulis produktif dan populer seperti Ali Bulaj, Rasim Oznenoren, dan Ismet Ozel mengambil dari pengetahuan mereka tentang filsafah Barat. Sosiologi Marxis dan teori politik Islam radikal untuk melakukan advokasi perspektif Islam modern yang tidak ragu-ragu untuk mengkritik penyakit masyarakat asli, sedangkan secara bersamaan tetap setia kepada nilai-nilai etika dan dimensi spiritual agama. Intelektual Islam mengkritis keras para intelektual sekuler Turki yang merasa salahkan karena mencoba melakukan Turki apa yang dilakukan oleh para intelektual Barat di Eropa, menggantikan materialisme duniawi dalam versi kapitalis atau sosialis untuk nilai-nilai agama. Wallahu a'lam bishawab.